Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 360, musuh dengan seluruh komunitas pengobatan Tiongkok. Wah, emas asli tidak takut api, toh resep ini juga akan diperlihatkan kepada rekan-rekan yang duduk, yang tentu saja termasuk kamu, jadi tidak ada salahnya untuk menunjukkannya dulu. Wan Siling ragu-ragu sejenak, tidak menolak, dan langsung setuju, menunjukkan kepercayaan diri. Ada apa dengan Xiao He ini? Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingat resepnya? Huang Xinru mengerutkan kening, nadanya agak tidak senang. Setelah bertanya kepadanya beberapa kali sekarang, dia berkata bahwa dia tidak bisa mengingat. Ini bukan lelucon. Ketiga orang tua ini. Xiao He mungkin punya alasan untuk melakukan ini. Do Zongyong ragu-ragu dan berkata, dengan pemahamannya tentang Lin Yu pasti melakukan ini dengan motif tersembunyi. Jangan khawatir, lihat saja perubahannya, ucap Wang Shaoqin dengan tangan di belakang punggung dan wajahnya dengan tenang di dalam hatinya. Dokter jenius ini dia bukanlah orang yang sembrono. Lin Yu berjalan ke Si Kun Hao dan mengulurkan tangan kepadanya untuk meminta resep, tetapi Si Kun Hao ragu-ragu, menoleh untuk melihat Wan Siling. Wan Siling mengangguk, dan Si Kun Hao menyerahkan resep itu kepada Lin Yu dengan wajah tenang. Lin Yu membuka resep dan tiba-tiba mengerutkan kening. Kenapa? Berbeda dengan resep yang diunggah oleh nenek moyangmu. Wan Siling mendengus dingin, jika berbeda, itu berarti resepmu palsu. Tidak, resep ini sama persis dengan resep yang diturunkan dari nenek moyang saya. Obat kaisar adalah ginseng merah, Ganoderma lucidum, dan ulat sutera. Mereka persis sama. Lin Yu tidak melafalkan semua resep, apalagi dosisnya. Dia baru saja menyebutkan beberapa obat pertama. Wajahnya menjadi pucat, dan dia sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka resep Tai Bai Qianjin Wanjia menjadi biografi sebenarnya dari Raja Pengobatan. Sama. Nak, kupikir kau meletakkan emas di wajahmu. Jika sama, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Wan Siling langsung marah oleh Lin Yu, berpikir bahwa Lin Yu sedang bermain nakal di sini. Memerah dia berkata dengan wajah, sekarang saya telah membaca resep saya, dan Anda mengatakan bahwa nenek moyang Anda juga memiliki resep ini. Anda terlalu tidak tahu malu. Apa yang kamu takutkan? Presiden sudah menjadi milikmu. Lin Yu meliriknya dengan samar. Sebenarnya, alasan mengapa dia tidak bersaing dengan Wan Siling untuk mendapatkan presiden adalah untuk dapat melihat dengan matanya sendiri apakah resep Wan Siling itu benar. Karena itu benar, dia bisa merobeknya sekarang. Segera setelah dia meletakkan setumpuk kertas, dia segera merobek formula di tangannya di depan semua orang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Si Kun Hao tiba-tiba berubah dan berteriak. Nak, apa yang kamu lakukan? Anak ini bodoh. Sial, kita belum menontonnya. Orang-orang yang hadir tiba-tiba cemas, dan mereka semua bangkit dan menunjuk ke arah Lin Yu, memarahi dengan marah. He Jiarong, aku melihatmu sangat tenang di hari kerja. Aku tidak menyangka akan menjadi anak kecil di tulangku. Apa menurutmu akan berguna untuk merobek resep ini? Wan Siling mencibir, mengira Lin Yu terlalu bodoh, jadi sobek saja dia dan tulis yang lain. Resep ini tidak bisa digunakan sama sekali. Harus segera dihancurkan, kata Lin Yu dengan geram. Kentut, selama resep ini cocok, bisa mengobati berbagai penyakit pada organ dalam, dan efeknya langsung. Wan Siling memarahi dengan marah, nenek moyang kita tidak tahu berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan oleh resep ini. Ya, resep ini memiliki efek ajaib pada berbagai penyakit organ dalam, tetapi juga memiliki efek samping yang sangat serius. Ketika menyembuhkan gejala salah satu organ dalam, itu juga akan menyebabkan kegagalan organ dalam lainnya, tetapi ini proses kelelahan semacam ini relatif lambat,
tetapi selama Anda minum obat, kelelahan semacam ini tidak terhindarkan. Dipengaruhi oleh jumlah obat, tidak akan hidup lebih dari 1 atau 2 bulan, dan hanya akan bertahan selama 3-5 tahun. Lin Yu berdiri dengan ekspresi bermartabat, melirik ke arah Wan Siling, dan berkata dengan dingin, dengan kata lain, sebanyak orang yang diselamatkan leluhurmu, begitu banyak orang yang terbunuh. Begitu suaranya jatuh, semua orang di bawah gempar, dan wajah mereka terkejut. Persetan dengan ibumu. Jika ada efek samping, apakah bisa disebut Qian Jinfang? Wan Siling benar-benar kesal dengan kata-kata ini. Seandainya dia tidak takut dengan skill Lin Yu, dia akan bergegas langsung menggambar Lin Yu. Semua omong kosong, Dr. He, bahkan jika Anda cemburu dengan obat mujarab karena mengambil posisi Anda sebagai presiden, Anda tidak dapat berbicara untuk menghina raja kedokteran, kan? Si Kun Hao segera berdiri dan dengan tegas menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak padanya, dengan cerdik mengancingkan topi besar pada Lin Yu. Orang-orang di bawah secara alami tidak percaya setelah dikejutkan, dan segera mengikuti Lin Yu dengan marah. Tidak ada leluhur, tapi Anda hanya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Artinya, saya berani menyangkal raja pengobatan dengan keterampilan medis saya sendiri, itu benar-benar bodoh. Wah, sebelum kamu menjadi dokter, pelajari bagaimana berperilaku. Kamu adalah pria yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Apa? Saya sarankan untuk mengeluarkan dia dari lingkaran TCM. Satu persatu, kata-kata mereka lebih radikal, dengan wajah muram, dan mereka tampaknya menganggap Lin Yu sebagai musuh yang tak tergoyahkan. Lin Yu mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya sedikit pucat, tetapi wajahnya yang lembut dipenuhi dengan tekad, dan cahaya di matanya sangat kuat. Ye Qingmei tiba-tiba berdiri dan menatap Lin Yu dengan gugup. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Lin Yu memiliki telapak tangan berkeringat dan menjadi gugup. Karena Lin Yu tahu sejak awal bahwa dia mungkin menyentuh kepentingan orang-orang ini, dan dia sudah siap untuk menjadi musuh seluruh lingkaran pengobatan Tiongkok. Dengan cara yang sama, dia akhirnya mengerti arti kalimat Lin Yu, bertanggung jawab atas pengobatan China, dan menghentikan resep berbahaya ini memang lebih berarti daripada Presiden Asosiasi Pengobatan China. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang dokter pengobatan Tiongkok. Dou Zongyong, Wang Shaoqin, dan Huang Xinru menatap satu sama lain dengan sungguh-sungguh, dan mereka jelas tidak begitu yakin tentang apa yang dikatakan Lin Yu. Bagaimanapun, mereka tidak tahu apa-apa tentang Tai Bai Qian Jinfang ini. Menodai Raja Obat. Kaulah yang menodai Raja Obat. Lin Yu mengangkat kepalanya tanpa rasa takut dan berkata, kalian semua tahu bahwa resep ini telah hilang sejak dinasti Tang. Itu karena Raja Pengobatan menghancurkan resep ini sendiri. Karena dia telah menemukan resep ini. Efek samping dari anak tersebut, dan melalui Tang Qing pada saat itu, memberitahu dunia bahwa setiap orang yang telah melihat resep ini tidak boleh langsung digunakan dan dihancurkan, tetapi beberapa anak muda yang hanya mengambil untung bahkan menyembunyikan resepnya secara pribadi. Diperlakukan sebagai tumpah ruah, dan diturunkan dari generasi ke generasi, sama sekali mengabaikan hidup dan mati pasien dan tidak layak menjadi dokter. Seharusnya orang seperti ini. Lin Yu akhirnya tahu kenapa dari Wan Siling ke Wan Weiyun sampai Wan Xiaochuan tidak ada etika kedokteran dan pencatutan yang ternyata diwarisi dari nenek moyang mereka. Anak ini panik, gila, dia pasti gila, bahkan omong kosong Raja Obat yang memfitnah ini berani berbaikan dan berbicara. Tangan Wan Siling menggigil, menatap mata Lin Yu. Apakah ini tidak masuk akal? Periksa saja semua pasien yang telah dirawat dengan resep semacam ini di rumah Anda. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, jika hasil akhirnya tidak ada dari orang-orang ini yang memiliki masalah, maka saya bersedia bertindak. Di hadapan semua orang yang hadir, saya secara pribadi meminta maaf kepada Anda Wan Jia, dan menghancurkan jarum perak, dan tidak pernah mempraktikkan pengobatan. Setelah Lin Yu mengucapkan kata-kata ini,
Semua yang hadir menjadi tenang, mengetahui bahwa anak ini benar-benar bermain. Mereka tidak bisa tidak curiga, tetapi mereka masih menatap Lin Yu dengan ekspresi suram, jelas sangat tidak senang. Xiao He, jangan sombong. Hao Ningyuan langsung cemas, dan buru-buru membujuk Lin Yu bahwa dia tidak ingin melihat profesi medis Tiongkok kehilangan bakat muda yang bertanggung jawab dan cakap. Menteri Hao, saya tidak sombong. Saya berani bersumpah bahwa apa yang baru saja saya katakan tidak buruk. Masalah ini adalah tentang reputasi pengobatan Tiongkok dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Jadi meskipun saya menyinggung semua rekan saya dalam pengobatan Tiongkok, saya akan berdiri. Lin Yu berkata dengan tegas, saya harap Kementerian Kesehatan dapat mengambil alih masalah ini, mencari tahu situasi terkini dari pasien yang telah dirawat oleh resep Wanjia ini. Dan berbicara dengan fakta, jangan sampai resep ini menyebar dan merugikan lebih banyak orang. Hao Ningyuan melihat wajah Lin Yu yang penuh kebenaran, matanya juga serius, dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya. Menteri Hao, Anda tidak bisa mendengarkan kata-kata sampingan anak ini. Sama sekali tidak ada masalah dengan resep keluarga kita. Wan Siling bergegas menjelaskan kepada Hao Ningyuan. Dia sedikit panik, bahkan, dia tidak tahu apakah resep ini memiliki efek samping, tetapi beberapa pasien yang dia tangani dengan resep ini meninggal dalam beberapa tahun. Mau tidak mau merasa sedikit bersalah. Ya, Menteri Hao, tidak bisakah dia mengatakan apa yang dia katakan? Anak ini jelas cemburu. Si Kun Hao juga buru-buru mengikuti Wan Siling untuk membujuk Hao Ningyuan. Wan Lao, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa emas asli tidak takut api? Jika resepmu baik-baik saja, lalu mengapa kamu harus khawatir? Hao Ningyuan mengangkat alisnya dan memandang Wan Siling perlahan, karena Dokter He mengajukan keberatan, dan ini terkait dengan kehidupan banyak pasien. Kementerian Kesehatan kami secara alami berkewajiban untuk menyelidikinya. Anda dapat yakin bahwa kami akan menyelidiki dengan adil dan adil. Tidak akan pernah menutupi, juga tidak akan mengubah fakta. Ya, dokter saya, sebenarnya penyelidikannya hanya 1 atau 2 bulan. Anda tidak perlu terlalu gugup. Direktur Do buru-buru membujuk sambil tersenyum, jika tidak ada masalah setelah penyelidikan, itu akan sama untuk putri leluhur Anda. Bukankah itu bagus? Yang ini. Wan Siling tiba-tiba ragu, Direktur Kou berkata demikian, jika dia tidak setuju, itu akan membuat orang berpikir bahwa ada yang salah dengan formula keluarga mereka. Baiklah, saya harap pemerintah bisa memberi kita keadilan. Wan Siling mengangguk, lalu memandang Lin Yu, dan berkata dengan dingin, wah, kamu ingat, jika tidak ada yang salah dengan resep ini, maka kamu harus mengikuti kesepakatan dan secara pribadi meminta maaf kepada Wanjia kami, dan selamanya keluar dari lingkaran pengobatan Tiongkok. Lakukan seperti yang dijanjikan. Lin Yu mengangguk, lalu mengabaikan siapapun dan berjalan keluar. Ketika melewati semua orang, mata orang-orang di sekitar yang memandang Lin Yu penuh dengan permusuhan, bagaimanapun, masalah Lin Yu secara langsung merugikan kepentingan mereka. Hao Ningyuan melihat ke belakang Lin Yu dan menghela nafas sedikit, masih menyesali bahwa presiden tidak jatuh di kepala Lin Yu. Kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke Wan Siling dan berkata, Dokter Wan, ingat, sebelum hasil penyelidikan keluar, jangan sebarkan resep ini. Oke. Wan Siling mengangguk agak tidak nyaman awalnya, dia ingin menggunakan resep ini untuk membentuk prestise di lingkaran pengobatan Tiongkok. Tetapi Lin Yu benar-benar bingung dengan anak ini. Setelah Lin Yu dan Ye Qingmei keluar dari ruang pertemuan, mereka bertiga buru-buru mengejar mereka. Mereka ingin meminta Lin Yu pergi minum, tetapi Lin Yu langsung menolak. Setelah mengalami apa yang terjadi sekarang, dia benar-benar tidak berminat untuk pergi minum. Saat ini, dia akhirnya mengetahui akar penyebab sulitnya merevitalisasi pengobatan Tiongkok, karena terlalu banyak orang yang mencari keuntungan di lingkaran ini. Setelah dia mengumumkan bahwa resep tersebut memiliki efek samping,
Dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi sekelompok praktisi pengobatan Tiongkok, tetapi sekelompok serigala lapar. Sekelompok serigala lapar dengan lemak yang diambil dari mulutnya. Keluar dari koridor, salju sudah lebat, salju berkibar tertiup angin, suhunya juga sangat dingin. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Pada saat ini, dia merasakan tangannya hangat, telapak tangan yang hangat dan halus dengan lembut memegang tangannya, menoleh untuk melihat senyum dangkal Ye Qingmei, berbisik, "Pergi, aku akan mentraktirmu makan besar." Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba. "Pergi, aku mengundangmu makan besar." Saat ini, ketika dia masih kuliah, Ye Qingmei akan mengatakan sepatah kata pun setiap kali dia dalam suasana hati yang buruk. Setelah mengucapkan kata-kata ini, emosi aneh melintas di mata Ye Qingmei. Matanya tidak tajam, tetapi hati Lin Yu terpukul. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.